Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu alla ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulan nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqaul azim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama manjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih sayang kepada kita, sehingga sampai saat ini Allah telah memberikan suatu kenikmatan, baik nikmat sehat dan nikmat iman. Nikmat sehat jasmani dan nikmat sehat rohani. Dan selalu tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dunia perkara yang paling penting tidak melebihi perkara iman. Karena perkara iman ini adalah perkara yang hak untuk kelangsungan setiap insan manusia, baik di dunia dan juga di akhirat. Di dunia bahagia dan di akhirat juga bahagia. Karena apabila seseorang tidak beriman, maka akan kehilangan segala-galanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila orang ini mempunyai iman, maka akan mendapatkan segala-galanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatu firdaus nuzulah. Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal soleh, surga firdaus dijadikan sebagai tempat tinggal mereka. Inilah kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu kisah cerita di zaman sahabat baginda Rasulullah SAW, ada seorang ulama besar yang terkenal yang bernama Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini adalah ulama yang sangat terkenal di masanya. Akan tetapi Malik bin Dinar ini adalah seorang mantan polisi, di mana masa mudanya dia suka minum anggur, khamar, bersenang-senang, kehidupan yang sangat bahagia pada saat itu. Minum anggur khamr setiap hari, setiap saat, bagaikan ikan di dalam air. Karena dia adalah orang yang kaya raya, maka dia membeli seorang wanita yang sangat cantik. Dia sangat dicintai
dan dia sangat cinta juga pada mereka. Maka singkat cerita, dia telah mempunyai anak perempuan dengan si perempuan tadi. Anaknya cantik karena ibunya juga cantik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang anak ini tadi ada suatu keanehan atau kebiasaan apabila melihat ayahnya memegang gelas untuk minum anggur, maka ditamparlah anggur itu sehingga tumpah sampai ke bajunya. Karena sayang cintanya kepada anaknya, maka mereka tidak marah. Tidak marah dia karena cintanya. Dan singkat cerita, setelah agak besar 2 tahun, dia sudah bisa bicara, bisa berjalan, dia lebih senang lagi. Dan singkat cerita, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat 2 tahun lebih dia telah dipanggil Yang Maha Kuasa, anak tadi meninggal dunia. Sehingga sang polisi tadi tetap stres karena ditinggal sang anak yang dicintai. Maka pada suatu hari tanggal 15 Sya'ban, sang polisi tadi telah minum minuman keras sampai mabuk sehingga tak sadarkan diri hingga dia meninggalkan sholat Isya. Dalam tidur tadi dia telah bermimpi seakan-akan dia digiring dalam suatu padang mahsyar dan melihat bahwa semua orang yang meninggal telah dibangkitkan, digiring ke padang mahsyar bersama beliau. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di padang mahsyar dia terdengar suara berdesis. Ternyata dilihatnya di belakang itu ada seorang ular yang akan menerkam dia, ular besar, sehingga dia ketakutan, maka dia berlarilah. Setelah lari, dia telah menemui seorang berbaju putih dan harum baunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya minta tolong demi Allah, ini saya dalam musibah. Maaf, saya tidak bisa menolong yang sebesar itu. Ini bukan saya. Maka dia melanjutkan perjalanannya. Coba kamu terus saja lari. Di sana mungkin ada yang menolong. Akhirnya dia lari terus sampai dalam suatu bukit. Dia melompat di atas bukit. Ternyata di belakangnya bergejolak api neraka. Dia sangat takut sekali, akhirnya dia lari lagi dengan berbalik arah. Akhirnya ketemu lagi dengan orang tua tadi. Maka saya minta tolong Bapak. Dia tetap tidak bisa. Coba kamu lari ke sana, ada satu bukit. Di sana adalah sekumpulan orang-orang Muslim. Maka larilah dia dalam suatu bukit tadi. Di sana ada beberapa rumah-rumah dan situ pada berjendela. Akhirnya dia diteraki beberapa anak-anak kecil. Ternyata situ banyak anak kecil. Dalam suatu kumpulan anak-anak kecil tadi ternyata dia melihat anaknya. Maka ada seorang anak tadi, demi Allah ini adalah orang tuaku, ini adalah ayahku. Kemudian ditanya,
sama sang guru tadi, apa kalian semua hafal dengan Al-Quran? Hafal. Saya minta tolong, apa yang terjadi, tolong terangkan. Anaknya menjawab, tidak bisa Bapak, semua ini adalah hasil perbuatan Bapak. Maka Bapak yang Bapak temui, orang laki beraju putih itu adalah kebaikan Bapak, tapi tidak mampu untuk menolong Bapak. Begitu pula saya belum bisa untuk menolongnya Bapak. Sekarang Bapak bisa kembali saja, karena belum waktunya. Ternyata yang terjadi saudaraku, setelah dia terbangun, dia hanyalah mimpi, dan akhirnya dia insaf dan sadar bahwa mimpinya ini benar-benar terjadi. Maka dengan mimpinya itu, dia telah menjalankan sholat tobat. Setiap hari sholat tobat berlama-lama, akhirnya dia menjadi seorang ulama besar. Inilah saudaraku, suatu kisah cerita yang benar-benar terjadi. Semoga bisa membuat inspirasi kita semua. Maka jangan meremehkan seseorang apabila melihat seseorang berkelakuan kurang baik. Tentunya kita harus mengingatkan. Dan semoga di bulan suci Ramadan ini, semua hati kita bersihkan dari sifat iri, dengki, hasut, dan lain sebagainya. Semoga Allah selalu membimbing kita. Dan semoga kita, apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan hingga sekarang dan akhirnya sampai nanti selesai 1 bulan Ramadan, kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.